sekalian yang saya muliakan, sama-sama nggak tahu kita urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu udah ada ketetapannya. Udah ada ketetapannya semuanya gitu. Dan belum tentu orang tuh kalau hidup ya, kalau hidup nih, itu umurnya berapa kan belum tentu. Sama halnya dengan belum pasti orang hidup tuh teman-teman, belum pasti menikah. Kalau yang nikah belum pasti punya anak. Akan tetapi yang udah pasti orang kalau hidup pasti mati. Jadi nggak salah kalau kita tanya balik begitu. Bahkan itu nggak pasti. Yang udah pasti adalah mati. Sampai usia kita biasanya 9 bulan di dalam rahim usia janin, atau 5 bulan usianya ruh kita dalam kandungan ibu kita, kita pun keluar di atas muka bumi ini. Berapa lama? Bentar. Cuman sekitar antara 70-80 tahun. Ini umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi Muhammad, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat saya tuh rata-ratanya 60 tahunan, 70 tahunan sampai ke 80. Udah tuh. Qalil man yujawiz 80, dikit. Yang 80-nya tuh sampai lewat tuh dikit, teman-teman. Makanya kalau ada orang tua di sini nih, misalnya gitu ya. Ada kan yang tua-tua ada nih. Di atas umur 70-an tahun, coba deh Bu. Liatin, Nek, liatin. Teman-teman kamu yang hidup sama yang mati banyakan mana? Udah umur di atas 70-an tahun tuh temen yang meninggal sama temen yang hidup banyakan yang udah meninggal. Yang kamu kenal udah meninggal, sama yang kamu kenal masih hidup banyakan yang kamu kenal udah meninggal. Dan tiap kali dengar si ini meninggal tuh kayak lagi dikasih tahu gitu, siap-siap. Meskipun memang yang namanya ajal kadang yang masih muda-muda juga duluan banyak. Ya kan ya? Banyak. Dan menurut saya ya, nggak setuju kamu boleh aja. Menurut saya umur tuh nggak penting panjang, teman-teman saudara sekalian. Yang penting berkah. Yang penting bagaimana keadaanmu semasa hidup di atas muka bumi ini. Karena manusia paling mulia, paling agung, baginda Nabi besar Muhammad meninggal di usia 63 tahun. Perempuan paling mulia, paling agung yang jadi pemimpin wanita surga namanya Sayyidah Fatimah Zahra saat meninggal dunia berusia 29 tahun. Imam Nawawi saat meninggal usianya 40 tahun. Imam Syafi'i saat meninggal 50 tahun. Imam Ghazali saat meninggal 50 tahun. Muda-muda tapi mulia. Muda-muda tapi usia berkah, ninggalin ilmu, ninggalin kitab bermanfaat buat umat luar biasa. Jadi hidup di dunia ini nggak lama, saudaraku sekalian, nggak lama, cuma sekedar mampir. Apalagi kalau dibandingin sama masa panjang kuburan. Yang dikubur udah 500 tahun, ada apa enggak? Ada. Udah 1000 tahun dalam kuburan, ada apa enggak? Udah 5000 tahun dalam kuburan, ada? Ada. Teman-teman saya sekalian, Nabi Adam udah berapa tahun tuh dikuburnya? Udah lama bener, udah lama. Udah ribuan tahun panjangnya beliau berada dalam alam barzahnya, berada dalam alam kuburnya. Kita nanti juga gitu, lamaan masa dikubur daripada masa hidup kita di atas muka bumi ini. Tapi belum tentu ustazah, katanya kiamat udah dekat. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya rasa kiamat tuh masih rada jauhan. Ini saya rasa. Kenapa gitu? Bu, tanda-tandanya kiamat tuh masjid udah sisa bangunannya doang, kagak ada yang sholat.
Ibu nggak pernah lihat apa masjid-masjid kita masih full, apalagi kalau acara maulid, ya nggak? Sampai nggak cukup, sampai pada keluar-luar. Nah tuh saya ngelihatnya, alhamdulillah kiamat masih rada jauhan. Iya benar. Tuh gara-gara itu juga tuh suami saya kalau lewat-lewatin ada permintaan sumbangan masjid tuh, dia jarang mau nyumbang. Saya bilang kenapa? Saya nggak mau bikin kiamat jadi tambah lebih deket. Dibilang begitu, saya bilang kenapa gitu? Kan tanda-tandanya kiamat masjid banyak tapi kagak ada yang sholat. Jadi kita bikin masjid gak usah banyak-banyak dah. Yang penting full semuanya. Insya Allah. Ini pemikiran yang agak-agak tersesat ya. Ya nggak gitu juga. Ada masjid lagi dibangun ya disumbang. Biar setiap kali ada orang sholat di situ kita ikutan dapat pahalanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, masa kuburan jauh lebih panjang. Sampai kapan? Sampai datang hari akhirat, sampai datang hari kiamat. Nah habisnya masa panjang kuburan, kemudian masa panjang akhirat. Teman-teman sekalian, dari mulai datangnya kiamat, peniupan sangkakala yang pertama, sampai kemudian semuanya mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, sampai ke binatang, sampai ke peniup sangkakala, malaikat Israfil habis niupin sangkakala dianya juga mati. Habis itu kemudian dibangkitin sama Allah Subhanahu wa taala malaikat Israfil. Sesudah Allah persiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke padang mahsyar, wa yubaddilul ard, kata Allah, aku gantiin buminya. Nih bumi yang asalnya bulat ganti sama Allah Subhanahu wa taala padang mahsyar yang jadi rata. Berarti kalau ada orang-orang sekarang yang bilang nih bumi sebenarnya rata, nggak bulat, gitu kan ya? Nah itu ada benernya juga, tapi bukan yang sekarang. Tar, padang mahsyar, itu buminya rata. Itu sekalian saya muliakan, sama Allah dibikinin rata tuh semuanya. Manusia udah nggak ada yang sisa illa ajbud danab, kecuali tulang belakang. Nah ini saya sampaikan ini berdasarkan dari hadis-hadisnya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Illa ajbud danab, kecuali tulang belakang kecil banget, itu jadi kayak chipnya manusia tuh. Itu teman-teman nggak bisa hancur, dibakar nggak hancur, diapain nggak hancur. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala bakal membangkitkan kita dari si ajbud danab itu. Nah, nanti itu Allah dibangkitin malaikat Israfilnya, malaikat kemudian tiupin sangkakala yang kedua, wa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, itu maka ketika ditiupkan sangkakala itu semuanya pada bangkit. Turunnya hujan yushbih mani rijal, kata Nabi Muhammad SAW, mirip sama sperma manusia, spermanya laki-laki. Turun hujan mirip sperma dari langit. Berdasarkan itu kemudian tumbuhlah manusia-manusia ini, kayak tumbuhnya jamur di musim penghujan, tapi cepet banget tuh, gitu. Manusia ini kemudian ada semuanya jadi satu di padang mahsyar, tingginya kurang lebih sama teman-teman saya sekalian, umurnya juga kurang lebih sama. Mau yang asalnya nenek-nenek, mau yang asalnya anak remaja, kecuali yang asalnya mati sebelum sempat balik. Nah itu mereka jadi wildan, jadi pelayan-pelayan di surga nanti. Teman-teman sekalian, yang sisanya nih, yang asalnya meninggal remaja, yang asalnya meninggal dewasa, yang asalnya meninggal tua, sama semuanya. Umurnya 33, di kisaran umur dunia 33 tahun. Segituan. Lagi pada cakep-cakepnya kan umur segitu. Lagi seger-segernya, lagi kuat-kuatnya badan. Nah itu segituan semua tuh. Itu teman-teman, habis itu kamu mengalami masa panjang di mahsyar. Habis itu kamu mengalami masa panjang di hisab. Habis itu kamu mengalami dari mulai yang dibagikan buku catatan amal, ada yang terima dengan tangan kanan, ada yang terima dengan tangan kiri, ada yang dilempar dari belakang punggungnya. Kemudian lagi saudara sekalian saya muliakan, kamu mengalami masa panjang dihisab satu demi satu, kemudian ditimbang, diperhitungkan satu demi satu, kemudian ditimbang. Kemudian ada saatnya juga yang kamu kerjakan diserupakan seperti layar.
ditonton orang semahsyar, hidupmu dari balik sampai kamu mati. Panjang, masa digiring abis itu. Kemudian masa ada nabi-nabi yang diberikan telaga-telaga. Umat Nabi Muhammad datang ke telaganya Nabi Muhammad. Ada yang bisa dengan mudah minum, ada yang kesusahan tapi akhirnya minum juga. Ada yang minum sendiri, ada yang diminumin sama para sahabat-sahabat Nabi. Ada yang diminumin sama orang-orang mulia, terhormat soalnya gitu kan. Ada yang bahkan diminumin dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelas VIP. Ya Allah, ya Allah. Mau minta malu, mau nggak minta takut nyesel, ya kan? Ya udah minta aja dah, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nangis. Masya Allah, itu kelas luar biasa yang bisa minum dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekalian saya muliakan, habis itu sirat. Sirat itu, jembatan itu, kamu pikir kayak jembatan layang di Bekasi, kayak jembatan di Kampung Rambutan? Enggak. Sehingga sekalian saya muliakan, jembatannya itu panjangnya masa naiknya 500 tahun, masa turunnya 500 tahun. Jadi kalau orang jalan gitu nyampe 500 tahun masa panjang jembatannya itu. Jadi kayak gimana tuh panjangnya? Wallahu a'lam. Tapi mengalami masa panjang itu sampai ada yang bisa masuk surga, ada yang kemudian terjatuh ke dalam api neraka. Di neraka ada yang cuman mampir bentaran habis itu naikin, ada yang lama di dalam neraka tapi akhirnya selamat juga, ada yang selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga sekalian saya muliakan, itu masa panjang, segitu panjangnya itu sampai membuat Nabi Nuh yang waktu hidup di dunia umurnya 1000 tahun. Nabi Nuh tuh paling panjang umurnya, waktu hidup 1000 tahun. Itu ditanya sama malaikat, ya Nuh, kaifa wajadta dunya? Wahai Nuh, kamu waktu hidup di dunia berasanya kayak gimana gitu? Selama apa kamu hidup di dunia? Dibandingin masa kuburan, habis itu masa mahsyar, habis itu masa panjang hisab, masa panjang sampai lewatin jembatan. Gimana perasaan kamu Nuh? Nabi Nuh bilang, mali walid dunya illa wa ka'anni dakhaltu min bab wa kharajtu min babin akhar. Saya waktu hidup di dunia kayak masuk rumah aja, masuk dari satu pintu lewat kemudian keluar dari pintu yang lain. Hidup saya kayak cuma mampir doang, kayak lagi transit bentaran, kayak lagi lewat doang gitu di dalam sebuah rumah, teman-teman sekalian. Kayak kamu lagi mau jalan, kemudian tunggu dulu, ketinggalan HP gitu, kayak gitu. Kamu kemudian masuk aja gitu ke dalam rumah, set, ngambil HP, keluar, kayak gitu tuh. Nabi Nuh bilang, saya waktu hidup di dunia seperti saya masuk dalam sebuah rumah, masuk dari satu pintu depan kemudian keluar lewat pintu belakang. Betapa sangat singkatnya. Teman-teman saudaraku sekalian, cuman masalahnya nih di hidup kita yang singkat ini, masa panjang kuburan, masa panjang mahsyar, masa panjang hisab, perhitungan, masa panjang melewati jembatan, masa panjang dibentangkannya telaga, masa panjang digiringnya umat di belakang pimpinan-pimpinannya, sampai masa panjang apakah surga ataukah neraka yang tidak ada ujungnya. Itu semuanya tergantung dari bagaimana kamu menjalani masa singkat hidup di dunia ini. Saya ulangi teman-teman, masa panjangmu di akhirat nanti dimulai dari masa panjang kuburmu hingga berakhir antara surga atau nerakakah sebagai tempat kembalimu pada akhirnya yang tidak ada ujungnya selama-lamanya, tergantung dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun
yang kamu punya dari hidupmu di atas muka bumi ini. Dari hanya beberapa tahun yang singkat hidupmu di atas